Pada video kali ini, kita akan membahas lebih jelasnya tentang perhitungan penurunan nilai aset tak berwujud. Jika video sebelumnya menjelaskan tentang teorinya, maka kita akan menjelaskan labnya. Check it out! Yang pertama ada terbatas. Jika aset tak berwujud tersebut memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas harus mengamortisasikan sesuai dengan masa manfaatnya. Metode yang harus digunakan harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Contoh dari aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas adalah hak paten. Pencatatan jurnal amortisasinya memiliki dua alternatif. Yang pertama, beban amortisasi di debit dan aset tak berwujud di kredit. Yang kedua, beban amortisasi atau aset lain di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Yang kedua, data terbatas. Jika aset tak berwujud tersebut memiliki masa manfaat tak terbatas, maka entitas tidak perlu melakukan amortisasi. Entitas hanya perlu melakukan pengendalian atau impairmentas pada setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Contohnya adalah goodwill. Pencatatan jurnal amortisasinya adalah kerugian penurunan nilai di debit dan aset tak berwujud di kredit. Lalu di sini ada contoh soal. PT Prima Sentosa membeli aset tak berwujud dalam bentuk izin operator taksi. Izin operator taksi tersebut sering diperdagangkan di antara operator taksi yang ada. Izin operator taksi tersebut diperoleh senilai 200 juta, umur manfaatnya 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasikannya. Nah, jawabannya yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa umur manfaat. Nah, di sini ada 200 juta rupiah. Karena tidak ada nilai residu, langsung dibagikan ke 5 tahun yaitu masa umur manfaat. Sama dengan 40 juta per tahun. Maka nilai aset pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 200 juta dikurangi 40 juta adalah 160 juta rupiah. Untuk pencatatan jurnal contoh soal, pada tanggal 1 Januari izin operasi taksi 200 juta di debit, kas 200 juta di kredit. Pada tanggal 31 Januari biaya amortisasi 40 juta di debit, akumulasi amortisasi 40 juta di kredit. Nah, di sini juga saya akan membahas soal lagi. Misalkan PT Prima Sentosa menjual izin operator taksinya itu kepada PT Cahaya Abadi senilai 140 juta pada tanggal 31 Desember 2015 sebelum masa-masa manfaat berakhir. Karena masa manfaatnya itu kan 5 tahun dihitung sejak tahun 2014 hingga 2018 dan dijual pada tahun 2015. Maka kita akan menghitung dulu nilai asetnya PT Prima Sentosa ya. Jadi harga perolehan PT Prima Sentosa itu senilai 200 juta dikurangi biaya amortisasinya itu 80 juta ya selama 2 tahun karena dijualnya pada tahun 2015. Maka nilai asetnya itu 120 juta. Lalu nilai wajar PT Cahaya Abadi itu 140 juta karena dia membeli asetnya itu 140 juta. Nilai aset PT Prima Sentosa itu 120 juta, maka ada selisih 20 juta yang menjadi keuntungan bagi PT Prima Sentosa yang dilaporkan pada laba rugi. Dan pembahasan dari video kali ini mengenai penurunan nilai aset tak berwujud. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya. Saya Mutia Sani pamit undur diri. Bye bye.